Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Mustafa Koyudin, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti atau STEMAS Wonogiri. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kitab yang diampu oleh Bapak Bangir Kuncoro Yekti, saya akan membacakan 3 buah kitab. Yang pertama di sini saya akan membacakan kitab Ghoyah wa Takrib, dan selanjutnya ada matan Sulamut Taufik, dan yang ketiga ada Fathul Mu'in. Sebelum kita memasuki pembahasan per kitab satu-satu per kitab, alangkah baiknya kita ini mengetahui ataupun mengenal dari kitab-kitab dari masing-masing kitab ini. Yang pertama adalah kitab Ghoyah wa Takrib. Nah, jadi kitab Ghoyah wa Takrib ini adalah kitab yang juga dikenal sebagai Matan Abu Syuja. Nah, jadi kitab Ghoyah wa Takrib atau Matan Abu Syuja ini adalah kitab fikih yang ringkas yang bermadzhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Nah, beliau ini lahir pada tahun kurang lebih 433 Hijriah. Jadi kitab ini juga disebut sebagai Al-Ghoyah Al-Ikhtisar atau Mukhtasar Abu Syuja. Nah, tujuan utama dari disusunnya kitab ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya dengan baik. Nah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu buah bab yang ada pada kitab Ghoyah wa Takrib, yaitu kitab Thaharah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah utawi nerangake tentang kitab Thaharah. Al-miyahu utawi air allati yajuzu yang boleh biha dengannya apa at-tadhiru bersesuci iku sabu miyahin 7 air atau 7 macam air. Yang pertama adalah ma'us samai atau air laut, air langit, yaitu air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahri dan air sungai. Setelahnya wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Yang selanjutnya ada wa ma'ul aini dan air sumber atau sumber mata air. Selanjutnya wa ma'ul salji dan air es. Dan yang terakhir adalah wa ma'ul bardi atau air embun. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa air-air yang boleh untuk bersesuci seperti wudhu dan lain sebagainya itu ada 7 macam air. Yang pertama air yang jatuh dari langit atau air hujan, kemudian air laut dan juga air sungai, air sumur, sumber mata air, dan juga ada air es dan juga air dingin atau air embun. Nah, ini boleh untuk kita bersesuci. Kemudian dilanjutkan sumal miyahu, kemudian air ala arba'ati ke atas 4 aksamin pirobir beberapa pembagian. Jadi air ini dibagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama adalah tohirun mutahhir, yaitu suci dan mensucikan, ghairu makruhin yang tidak ada kemakruhan di dalamnya. Wahwa dan adapun air tersebut adalah ma'ul mutlak atau air mutlak. Nah, yang kedua adalah wa tahirun mutahhir atau air yang bisa untuk sesuci, makruhun tetapi makruh, yaitu sebagaimana wahwa ma'ul musyammas atau air musyammas atau air yang dipanaskan. Dan yang ketiga adalah wa tahirun dan air yang suci, ghairu mutahhir. Nah, tetapi tidak bisa untuk mensucikan, yaitu wahwa ma'ul mustakmal atau air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan kemudian ada wal mutaghayyaru dan air yang sudah berubah bima dengannya qalatahu barang yang mencampurinya minat tahirati dari perkara yang suci. Dan yang terakhir adalah wa ma'un najisun dan air najis. Wahwa dan adapun air najis alladzi halat yang jatuh fihi di dalamnya apa najasatun sebuah najis. Wahwa dan adapun air najis iku dunal qulatain kurang dari 2 kulah atau takaran 2 kulah. Aukana qulatain adapun atau ada 2 kulah, jadi takarannya 2 kulah, fatagoyar maka berubah sifat-sifatnya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa
air-air ini juga dibagi ke 4 kategori, yaitu suci dan mensucikan dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Itu disebut sebagai air mutlak. Yang kedua ada tohir mutahhir, makruhun, yaitu air yang suci yang mensucikan tapi makruh untuk menggunakannya, yaitu disebut sebagai air musyammas atau air yang dipanaskan. Nah, itu suci mensucikan tapi makruh untuk menggunakannya. Dan selanjutnya adalah tohirun ghairu mutahhir, ya, yang suci, airnya suci tetapi tidak bisa untuk bersesuci, yaitu air mustakmal. Dan kemudian ada wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, jadi yang sudah mencampuri di dalamnya perkara yang suci. Dan yang terakhir adalah wa ma'un najis, jadi air yang najis, ya, air yang kejatuhan najis, kemudian air tersebut takarannya kurang dari 2 kulah, ataupun 2 kulah, takarannya sudah 2 kulah tapi sifat-sifatnya ini berubah, maka itu sudah menjadi ma'un najis, jadi tidak bisa untuk bersesuci. Wal kulatani, dan adapun 2 kulah iku komsumiatin 500 litrin, 500 kati Baghdadiyin, menurut takaran dari bangsa Baghdad takriban, ya, kira-kiranya fil asohi dalam kaul yang sahih. Jadi 2 kulah, takaran 2 kulah itu adalah 500 kati, yang menurut takaran dari negara Baghdad, ya kira-kira sekitar kurang lebih 500 kati, menurut kaul yang sahih. Dan selanjutnya setelah saya membacakan kitab Ghoyah wa Takrib, ada di sini yaitu kitab Matan Sulamut Taufik. Nah, jadi Matan Sulamut Taufik, kitab Matan Sulamut Taufik ini adalah sebuah kitab yang ini adalah dibuat ataupun dikarang oleh salah satu ulama yang terkenal, yaitu Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Hakim bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi Al-Hadrami At-Tarimi, yang beliau ini lahir pada tahun kurang lebih yaitu 1191 Hijriah. Nah, jadi kitab ini yaitu kitab Matan Sulamut Taufik ini merangkum 3 perkara asas agama, yaitu yang pertama ada akidah, kemudian fikih dan juga tasawuf, yang disusun secara ringkas, padat dan tanpa mengemukakan dalil dan tidak diberikan definisi secara panjang lebar. Nah, jadi ini kitab Sulamut Taufik ini sangat relevan, sangat dianjurkan untuk para orang-orang awam. Nah, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan salah satu pasal yang ada pada Matan Sulamut Taufik, yaitu mengenai tentang syarat sholat, ya. Jadi wa min syuruti sholati, lan utawi setengah ataupun sebagian dari syarat-syarat sholat ikut at-taharatu minal hadasil akbar, yaitu bersih atau suci dari hadas yang besar. Wa huwa, lan utawi hadas akbar, al hadasil akbar iku al-ghuslu, dengan cara yaitu mandi. Waladhi, lan utawi al hadasil akbar yujibuhu, yang mewajibkannya iku khamsatun, ada 5 perkara. Khamsatu asyain, ada 5 perkara. Yang pertama yaitu khurujul mani, yaitu keluarnya mani, wal jima'u, dan jima', wal haidhu, dan haid, wal nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wiladah, wa furudul usri, dan utawi fardu-fardunya mandi iku isnani, ada 2 macam. Yang pertama niat raf'il hadasil akbar, yang pertama yaitu niat untuk menghilangkan hadas yang besar, wa nahwiya, dan semacamnya. Wa ta'mimu jami'il badani basyaron wa inkasuha. Wa ta'mimu, dan membasuh, yaitu membasuh jami'il badani, ya, semua badan, basyaron berupa ya kulit, basyaron dan rambut, wa inkasuha, dan senajan tebal. Jadi semuanya dibasuh. Dan di sini saya akan membahas sedikit ilmu nahwu yang ada pada kalimat yang sudah saya baca tadi. Nah, di sini kita menemukan ada huruf min. Nah, jadi min ini termasuk dari salah satu huruf jar. Nah,
Jadi karena min ini pengamalannya adalah jaru isma faqat, maka isim yang berada tepat di depannya min harus kita kasrohkan atau harus kita jerkan. Nah, salah satu alamat ataupun ciri bahwa isim ini sudah kita jerkan adalah kita menggantinya dengan harokat kasroh. Nah, di sini maka dari itu di sini yang saya baca adalah wa min syuruti. Nah, jadi syurut ini harokat pada huruf yang terakhir harus kita ubah ke harokat kasroh. Begitu juga dengan kata selanjutnya yaitu minal hadasi. Karena al hadas ini termasuk isim, nah karena pengamalan daripada min ini adalah jarur isma faqat juga. Jadi al hadas ini kita baca al hadasi. Nah, jadi huruf terakhir yaitu kita rubah ke harokat kasroh. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang tasrif dari salah satu fi'il yang ada pada kalimat yang sudah saya baca tadi. Nah, jadi tadi saya sudah membacakan ada kalimat wasalah. Nah, jadi tasrif istilahi dari wasalah ini adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Jadi dapat kita rubah yaitu wasala yaksilu waslan wa maksalan fa huwa ghasilun wa dzaka maksulun iksil la taksil maksilun miksalun. Nah, itu tasrif istilahi. Ada juga yang dinamakan tasrif lugawi. Nah, jadi tasrif lugawi dari wasala adalah wasala, wasalu, wasalat, wasalata, wasalna, wasalta, wasaltuma, wasaltum, wasalti, wasaltuma, wasaltunna, wasaltu, wasalna. Insyaallah cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas mengenai kitab Matan Sulamut Taufik. Nah, kita lanjutkan dengan kitab selanjutnya yaitu Fathul Mu'in. Di sesi yang terakhir ini saya akan membaca tentang mengenai kitab Fathul Mu'in. Nah, jadi sebelum saya bacakan kata yang ada, kalimat yang ada pada Fathul Mu'in, nah kita kenalkan terlebih dahulu yaitu sedikit ringkasnya tentang kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab Fathul Mu'in ini adalah sebuah kitab karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari yang beliau ini memiliki nama asli yaitu Ahmad Zainuddin. Beliau ini lahir pada tahun kurang lebih 938 Hijriah. Nah, beliau ini juga adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu seorang ulama fikih yang sangat masyhur pada zaman tersebut. Kitab Fathul Mu'in ini adalah syarah dari kitab Qurratul Ain yang juga dikarang oleh beliau sendiri. Awalnya beliau ini yaitu Syekh Zainuddin ini menulis kitab Qurratul Ain yang di dalamnya ini menjelaskan seputar hukum Islam atau ilmu fikih. Selanjutnya beliau menjabarkan tentang isi kitab Qurratul Ain itu ke dalam kitab Fathul Mu'in ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in mengenai bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati dia syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslimi wa sumiyat bidzalika lihtimaliha ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a'u wal mafrudatu al-ayniyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatin minad-dini bidharuratin fayakunu jahiduha walam tajzami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furidat lailatul isra'i ba'da an-nubuwati bi 'ashri sinina wa salasati ashhurin lailata sab'in wa ishrina min Rajab walam tajid subuhu yaumi tilka al-lailati li 'adami ilmi bi kaifiyatiha. Insyaallah sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai kitab Fathul Mu'in. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah.